Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal ikhwah fi barnamij An-Nahwul Wadih lil Marhalatil Ibtidaiyah. Dalam video lanjutan ini kita akan membahas materi pembelajaran dalam kitab An-Nahwul Wadih, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari gramatika bahasa Arab untuk tingkatan dasar atau ibtidaiyah. Kitab ini terdiri dari 3 jilid dan kita akan memulainya dari jilid yang pertama. Bagi teman-teman yang belum memiliki kitabnya, teman-teman dapat memesannya di link deskripsi video di bawah dengan mengklik link yang sudah kami sediakan untuk terhubung langsung ke WA admin. Baik, mari kita mulai saja materi pembelajaran lanjutan bab kelima, yaitu tentang al-maf'ul bih, atau dalam konteks bahasa Indonesianya adalah susunan objek ataupun penderita. Seperti biasa kita akan memulainya dengan membaca contoh-contoh aplikasi dari al-maf'ul bih ini. Al-amsilatu. Kita mulai dari nomor 1. Saddat tilmizul habla. Saddat tilmizul habla. Murid itu telah mengikat tali. Kata syadda adalah susunan kata fi'il madi. Dia mabni dengan dibaca fathah pada akhirannya. Lalu kata at-tilmizu adalah sebagai fa'ilnya atau sebagai pelaku yang mengerjakan. Dia dibaca marfu dengan tanda rofaknya adalah dibaca domah pada akhir katanya. Dikarenakan at-tilmizu adalah jenis isim mufrad atau tunggal. Sedangkan al-habla adalah sebagai maf'ul bihnya atau objek penderita dari yang dikenakan pekerjaan. Dibaca mansub dengan tanda nasabnya adalah dibaca fathah pada akhir katanya. Lanjut contoh nomor 2. Toatil bintus sauba. Toatil bintus sauba. Anak perempuan itu telah melipat baju. Kata toa adalah susunan kata dari fi'il madi. Kata al-bintu adalah sebagai fa'ilnya atau pelaku pekerjaannya. Dibaca marfu dengan tanda rofanya adalah dibaca domah pada akhir katanya. Sedangkan as-sauba adalah sebagai maf'ul bihnya atau objek penderita dari yang dikenakan pekerjaan. Dibaca mansub dengan tanda nasabnya adalah dibaca fathah pada akhir katanya. Lanjut nomor 3. Akala zi'bul khurufa. Akala zi'bul khurufa. Serigala itu telah memakan domba. Kata akala dia adalah susunan kata dari fi'il madi. Dia mabni dengan dibaca fathah akhir katanya. Lanjut kata azi'bu merupakan sebagai fa'ilnya ataupun pelaku. Dibaca secara marfu dengan tanda rofaknya adalah dibaca domah pada akhir katanya. Sedangkan al-khurufa berkedudukan sebagai maf'ul bihnya. Dibaca mansub dengan tanda nasab adalah dibaca fathah pada akhir katanya. Lanjut nomor 4. Yarbahus sabiku jaizatan. Yarbahus sabiku
jaizatan. Orang yang juara itu sedang mendapatkan piala. Kata yarbahu merupakan susunan kata kerja fi'il mudhari yang dibaca marfu. Dengan tanda rofaknya adalah dibaca domah pada akhir katanya. Lanjut kepada kata as-sabiku adalah sebagai fa'ilnya. Dibaca marfu dan tanda rofaknya adalah domah pada akhir katanya. Sedangkan jaizatan adalah sebagai maf'ul bihnya atau objek penderita. Dibaca mansub dengan tanda nasabnya adalah dibaca fathahtain pada akhir katanya. Lanjut kepada nomor 5. Yasidus sa'labud dajajata. Yasidus sa'labud dajajata. Musang itu sedang berburu ayam. Kata yasidu adalah jenis kata fi'il mudhari. Lalu kata as-sa'labu adalah sebagai fa'ilnya. Dibaca marfu dengan tanda rofa, dibaca domah pada akhir katanya. Sedangkan ad-dajajata adalah sebagai maf'ul bihnya, di mana maf'ul bih dibaca mansub dengan tanda nasab adalah dibaca fathah pada akhir katanya. Lanjut terakhir contoh nomor 6. Yabi'ul qassabul lahma. Yabi'ul qassabul lahma. Penjagal atau pemotong hewan itu menjual daging. Kata yabi'u adalah merupakan susunan kata dari fi'il mudhari. Lanjut al-qassabu adalah sebagai fa'il atau pelakunya. Dibaca marfu dengan domah di akhir kata. Lanjut kepada al-lahma, dia adalah sebagai maf'ul bihnya. Dibaca mansub dengan tanda nasabnya adalah dibaca fathah pada akhir katanya. Baik, setelah kita membaca contoh-contoh di atas dan kita artikan dan kita uraikan satu persatu kedudukannya, kita lanjutkan kepada pembahasan materi. Al-bahsu kullu jumlatin minal jumalis sabiqoti murakkabatun min fi'lin wahidin wa minis maini. Semua contoh kalimat dari kalimat yang sebelumnya di atas tersusun dari satu kata kerja fi'il dan dua kata benda isim. Al-ismul awwalu huwallazi sammainahu fa'ilan. Pada isim yang pertama yang dalam keadaan rofa itu dinamakan sebagai fa'il atau pelakunya. Li'annal fi'la sodaro anhu. Dikarenakan dialah yang melakukan pekerjaan. Wa idza bahasna fil amsilatis salasatil ula. Dan jika kita perhatikan kembali tiga contoh kalimat yang awal di atas, ro'aina annal ismasaniya fi kulli misalin, maka kita akan melihat bahwasanya isim yang kedua pada setiap contoh wahuwa al-hablu, seperti al-hablu, tali, as-saubu, baju, al-kharufu, domba, huwallazi waqa'al fi'lu alaih, adalah kata isim yang ditimpakan atau dikenakan pekerjaan daripadanya. Fal fi'lu huwa syaddul lazi hasala minat tilmizi. Di antaranya seperti pekerjaan itu berupa mengikat yang dikerjakan oleh seorang fa'il atau pelaku, yaitu seorang murid.
Waqa'a 'alal habli, menimpa pekerjaan kepada tali. Wa tayyul lazi fa'alathul bintu waqa'a 'alas saubi, lalu melipat yang dilakukan oleh fa'il anak perempuan yang dilakukan kepada baju sebagai maf'ul bihnya. Wal aklul lazi sodaro minazzi'bi, begitu pula dengan memakan yang dilakukan oleh seekor serigala. Waqa'a 'alal khurufi, di mana serigala tersebut memakan domba. Fatilmizu wal bintu wazzi'bu kullu wahidin min hazihi fa'ilun. Oleh karena itu, at-tilmizu murid, al-bintu anak perempuan, dan az-zi'bu serigala semuanya termasuk ke dalam jenis isim fa'il atau sebagai pelakunya. Wal hablu wasaubu wal khurufu kullu wahidin min hazihi waqa'a alaihil fi'lu. Sedangkan al-hablu tali, as-saubu pakaian, dan al-khurufu domba, semuanya ini adalah yang menimpa padanya suatu pekerjaan. Wa yusamma maf'ulan bih, yang demikian itu dinamakan sebagai maf'ul bih atau objek penderitanya. Wa kadzalika yuqalu fi baqiyatil amsilati, begitu pula disebutkan dengan sisa contoh-contoh yang lainnya. Wa idza ta'ammalna awakhiral asma'il lati tadullu 'alal maf'uli bihi wajadnaha mansubatan. Dan jika kita perhatikan akhir dari isim-isim yang menunjukkan atau termasuk ke dalam kelompok maf'ul bih itu, kita akan menemukannya dalam keadaan mansub atau dinasabkan, yang secara keumumannya ditandai tanda baca fathah atau fathah tain pada huruf akhir katanya. Baik, setelah kita membaca pembahasan materi dari al-maf'ul bih ini, kita lanjutkan kepada kaedah yang telah dibuat oleh penulis. Al-qa'idatu, kaedah. Al-maf'ulu bihi ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Maf'ul bih itu adalah isim mansub atau isim yang dinasabkan, di mana isim ini adalah objek atau penderita dari pekerjaan yang dilakukan oleh fa'il atau pelakunya. Sebagai catatan tambahan, berhubung contoh kalimat yang diberikan penulis semuanya adalah jenis isim mufrad pada maf'ul bihnya seperti al-habla, as-sauba, maka tanda i'rab nasabnya diidentikan dengan tanda baca fathah pada huruf akhir katanya. Walaupun dalam bentuk kalimat yang lain bisa saja tanda i'rab fathahnya adalah ditandai huruf ya atau alif dan kasroh. Di sini penulis bermaksud memberikan contoh yang mudah dipahami terlebih dahulu bagi pelajar pemula dalam mengawali belajar ilmu nahwu. Insya Allah pada pertemuan materi pembelajaran tingkat lanjutan kita akan membahas tanda nasab lebih luas lagi seperti pada isim musanna dan isim jamak muzakkar salim dengan tanda huruf ya ataupun jamak muannas salim dengan tanda huruf kasroh dan asmaul khomsah dengan tanda huruf alif. Wallahu a'lam. Demikianlah materi pembahasan An-Nahwul Wadih jilid yang pertama bab kelima tentang al-maf'ul bih.
Kami mohon maaf jika dalam penyampaian video ini terjadi kekeliruan ataupun hal-hal yang tidak berkenan. Dan jika ada materi pembahasan yang telah terlewati, teman-teman bisa melihat video sebelumnya yang ada di daftar playlist video An-Nahwul Wadih pada channel ini. Kami mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.